Sementara itu, akibat kendala yang dihadapi para petugas PPS pada pemilu serentak tahun 2024, proses pemungutan suara sampai perhitungan suara di TPS berlangsung hingga tengah malam. Proses pemungutan suara hingga penghitungan suara pada pemilu serentak tahun 2024 banyak yang berlangsung hingga tengah malam. Hal ini terjadi karena berbagai kendala dialami para petugas PPS di lapangan. Salah satunya proses rekap hasil DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kota Batu dengan jumlah caleg yang banyak memakan waktu yang lebih lama. Tidak hanya itu, rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dan menginput ke dalam Sirekap juga tidak jarang mengalami kendala, serta tidak sedikit para petugas di TPS mengalami kelelahan hingga kurang cermat, kurang konsentrasi, yang mengakibatkan tidak jarang penghitungan harus diulang kembali. Marlina, Komisioner KPU Kota Batu menjelaskan, para petugas sudah cukup mendapatkan pendampingan dan bimbingan teknis dari KPU, dan berharap para petugas TPS lebih siap lagi ketika bertugas pada pemilihan gubernur, wakil gubernur, maupun pilkada wali kota dan wakil wali kota Batu mendatang. Pertama kan memang kita sudah mengkalkulasi waktunya, Mas. Nah, dari jadwal mulai dari penghitungan suara dari jam 7 sampai jam 1 siang ya untuk di hari pemungutan kemarin tanggal 14 Februari. Kemudian jam 1 sampai jam 2 diperkirakan itu adalah masa isloma untuk teman-teman KPPS, kemudian PTPS dan juga teman-teman saksi. Nah, dilanjutkan dengan penghitungan suara berarti perkiraan baru dimulai jam 2 siang untuk rekapitulasi penghitungan mulai dari kotak suara presiden dan wakil presiden, kemudian dilanjutkan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Nah, kalau untuk penghitungan dari presiden dan DPD ini, kalkulasi di awal itu memakan waktu sebenarnya 1 jam. Itu kalau tidak ada kendala. Nah, kendalanya itu kemarin ada beberapa sampel yang kita lakukan, kita datangi ke TPS-TPS itu. Ternyata dari kotak suara itu ada yang keliru memasukkan surat suara sehingga hasilnya selisih dengan sehingga harus dicari kembali. Nah, itu yang mungkin memakan waktu. Kemudian juga kalau untuk rekap DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota ini juga agak memakan waktu lama karena apa? Membuka surat suara itu kan dia dalam ukuran yang besar. Kemudian juga harus melipatnya kembali dan memperhatikan karena 18 partai politik dengan 100% maksimal 100% jumlah caleg yang ada di masing-masing dapil itu kan juga harus diperhatikan dengan seksama, harus teliti coblosannya itu pada posisi yang mana. Nah, karena kita harus dalam prinsip-prinsip ketelitian menjaga suara dari para calon legislatif ini juga harus diperhatikan. Makanya mungkin dengan hal yang demikian kita memakan waktu yang cukup lebih lama kalau dibandingkan dengan penghitungan di presiden dan wakil presiden. Nah, kemarin waktu di pelaksanaan terakhir kita untuk penghitungan DPRD Kabupaten Kota diperkirakan itu mulai dari jam 10 jam 11 malam baru dimulai ya untuk penghitungan kotak terakhir. Nah, setelah itu masih ada waktu rekapitulasi di mana kita harus menginput semua form-form ini, CC hasil ini ke dalam Sirekap. Nah, karena penggunaannya ini serentak seluruh Indonesia, ada beberapa terkadang kondisi Sirekap down. Nah, ini yang harus menunggu. Kemudian juga belum lagi kawan-kawan setelah melakukan pemotoan dari Sirekap itu kan bisa diprintkan. Kita printkan C hasil salinannya. Kemudian juga ditandatangani basah oleh KPPS kita. Nah, itu yang agak memakan waktu yang cukup lama. Yoni Himawan melaporkan. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan laporan tentang fasilitas umum di Kota Batu yang kotor. Tetaplah bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Melalui berbagai program elektrifikasi sepanjang tahun 2023, PLN capai rasio elektrifikasi sebesar 99,62% di Jawa Timur.